Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, setiap detik, setiap derap langkah, setiap detakan jantung di situ adalah nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Dan kita bersyukur ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebersamaan dengan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan dari seorang hamba. Ketika Nabi kita SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan membuat dia mengerti, paham terhadap agamanya, dan dia menjadikan ilmu itu menjadi karakternya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini adalah kebaikan yang dikejar oleh para ulama kita. Hadirin Allah muliakan, Al-Hasan bin Al-Hasan itu pernah mendengar imam masjid di Basrah atau imam masjid Basrah itu mengatakan, dakhalu ala Sufyan ats-Tsauri fi maradhihi alladhi mata fi. Sebagian orang tuh datang menjenguk Sufyan ats-Tsauri. Kita tahu Sufyan ats-Tsauri itu salah satu ulama klasik yang sangat besar, sangat tinggi kedudukan beliau rahimahullah, dan beliau sedang sakit yang mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau. Jadi ini apa istilahnya sekarang? Terminal ill ya, ya benar ya. Jadi ini udah menuju wafat. Ada yang jenguk jamaah, ada yang jenguk. Fahaddatsahu rajulun bihadits. Lalu salah satu penjenguk itu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda ya kalau yang jenguk orang soleh, punya ilmu, jenguk pun bawakan hadis Nabi SAW. Bukan hanya ucapan-ucapan, iya nanti kita kalau sehat gini lagi, enggak. Ini salah satu penjenguk membawakan hadis Nabi SAW. Fa'ajabahu. Lalu hadis itu menarik perhatian Sufyan ats-Tsauri. Beliau takjub dengan hadis itu, kagum dengan hadis itu. Yang lagi sakit nih, dan sakitnya parah. Dengar hadis yang sekarang belum bilang ini menarik banget nih hadis. Ini hadis luar biasa. Fa'ajabahu. Wa daraba yadahu ila tahti firashihi. Lalu tangan beliau itu mengambil sesuatu dari bawah kasurnya. Jadi kayak tangan beliau menghentak, kayak memukul gitu, tapi ternyata bukan memukul, beliau mengambil sesuatu dari bawah kasurnya. Fa akhraja alwahan lahu. Lalu beliau mengambil kalau bahasa kita buku gitu loh. Ternyata ada buku di bawah, buku tulis, atau ada papan gitu loh kalau dulu ambil papan buku. Fakataba dzalikal hadits. Lalu beliau tulis hadis tersebut, dicatat hadisnya. Ini lagi sakit parah. Lagi sakit parah. Sakit yang membawa mengantarkan beliau kepada kematian beliau. Wah, begitu ngeliat hadis, bagus sekali hadisnya, ambil papan gitu atau ambil buku kalau bahasa sekarang. Kalau kita mungkin cari tablet kita, lalu catat
Faqalu lahu ala hadhil hal mink. Lalu para penjenguk kaget gitu loh. Di kondisi kayak begini engkau masih nyatet gitu. Ini kan kondisi lagi sakit, sakitnya serius lagi. Kenapa nggak bed rest aja atau dengerin aja? Dalam kondisi seperti ini engkau masih mencatat hadis. Faqal innahu hasan. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini adalah kebaikan. Faqad sami'tu hasanan. Aku baru saja mendengar sebuah kebaikan. Ilmu itu kebaikan, hadirin. Itu keyakinan para ulama kita. Mereka mendengar hadis itu, mendengar Al-Quran, mendengar hadis itu, mereka benar-benar meyakini bahwa saya baru saja dapat kebaikan. Ini baik buat saya. Beda dengan mungkin sebagian kita sangin lalu aja, lewat aja, buang-buang waktu, atau ini apa sih nggak jelas, terus ini, atau sebatas maklumat. Enggak, mereka tuh yakin ini kebaikan. Faqad sami'tu hasanan. Aku baru saja mendengar sebuah kebaikan. Dan mereka yakin banget tuh Al-Quran dan hadis itu kebaikan. Wa in muttu atau wa in mittu faqad katabtu hasanan. Dan kalau aku wafat sekarang, maka aku telah mencatat sebuah kebaikan. Allahu Akbar. Jadi kalau aku wafat sekarang, semoga wafat saya husnul khatimah, karena saya tulis kebaikan. Bisa mikir begitu ya ulama tuh. Kalau saya wafat sekarang, semoga saya wafat husnul khatimah, karena saya isi detik-detik terakhir dalam kehidupan saya mencatat kebaikan, mencatat ilmu. Itu hadirin. Coba bandingkan dengan diri kita. Kita nggak sakit, kita sehat walafiat, kita segala macam, tapi dapat ilmu nggak dicatat, karena nggak yakin bahwa itu tuh kebaikan. Tapi kalau kita bilang, lu sih nggak yakin, kita marah dong. Ya gue yakin lah. Kalau yakin kenapa nggak dia? Gitu lah. Ada orang ngasih 50 juta. Kira-kira ketika orang ngasih 50 juta depan kita ambil atau kita tinggalin gitu? Kan tergantung. Kalau kita yakin nih 50 juta ini sebuah kebaikan, artinya kita bisa beli sesuatu kebutuhan kita, kan kita akan ambil, kita akan simpan. Nah ilmu kan juga gitu. Kalau kita nggak catat, lupa. Wah udah dicatat aja lupa gitu loh. Apalagi nggak dicatat, cuma denger ngangguk-ngangguk ya. Nanti besoknya kemarin ustadznya ngomong apa tuh? Aduh lupa nih. Gitu. Ya makanya dicatat, disimpan tuh ilmu. Jadi kalau besoknya lupa, buka-buka lagi. Oh iya ini ya. Ini keterangannya. Qaidul ilma bil kitab, kata Nabi SAW. Ikatlah ilmu dengan catatan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Ya, makanya kita nggak dapat apa-apa karena nggak dicatat. Nggak dicatat. Kata para ulama tuh dulu tuh, dan sampai sekarang ya, ulama tuh kemana-mana tuh bawa bolpen, bawa buku kecil. Ya kalau sekarang udah ada gadget, udah ada tablet, nggak ada alasan. Ada yang bawa laptop kemana-mana. Lalu mereka bawa bolpen, bawa buku kecil. Setiap ada faedah dicatat, setiap ada faedah dicatat, setiap ada faedah dicatat. Karena mungkin mereka mendapatkan faedah di saat aktivitas kehidupan. Ada ini atau seperti itu, ketemu orang tanpa janji, tanpa appointment, tiba-tiba bawakan ayat, bawakan hadis, bagus dicatat. Itu ketika salah satu masyaikh kami menyampaikan itu, tuh beliau langsung tunjukkan, ini buktinya nih, dikeluarin dari sakunya, ini saya bawa bolpen, terus dikeluarin, ini saya bawa buku kecil gitu, dikasih lihat nih catatan saya.
Jadi kalian tuh harus nyatat katanya. Karena ini hikmah tuh bertaburan sebenarnya dalam kehidupan kita, tapi kita nggak sadar aja. Akhirnya kehilangan momentum. Tapi kalau duit cepat gitu lah. Gitu. Duit tuh diamankan dulu. Bahkan bukan duit kita amanin. Amanin. Dan yang punya kan nih fulus nih. Nggak ada, udah gue amanin. Ini ilmu jelas-jelas dikasih buat kita. Nggak diamanin ilmu tuh. Insya Allah ya. Jadi kalau ilmu nggak diamanin. Kalau duit, diamanin. Ya. Ilaman rahimah rabbuh. Tentu saja nggak semua lah jamaah. Tapi ya begitulah seringkali kita tuh. Suka lupa hakikat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah kita syukuri ketika kita mendapatkan ilmu, dan ulama itu seperti itu ketika belajar, ketika menuntut ilmu, karena mereka yakin ini tuh bukan teori, ini tuh kebaikan dalam kehidupan, kebaikan. Betapa banyak satu dua kalimat dari sebuah ayat Al-Quranul Karim atau hadis Nabi SAW itu membuat seseorang tuh bisa bertahan selama berbulan-bulan dalam menghadapi sebuah ujian kehidupan. Ketika ditanya kok bisa bertahan, saya ingat satu ayat, gitu aja. Satu ayat. Jadi beliau bukan ingat 114 surat, enggak. Beliau bukan ingat satu Quran, saya ingat satu ayat. Gitu. Itu keberkahan Al-Quranul Karim. Atau saya ingat satu hadis. Atau saya ingat riwayat ketika Nabi SAW mengalami hal yang seperti itu. Saya bercermin, berarti saya harus meladani Nabi SAW. Itu dia bisa bertahan 1 tahun 2 tahun. Itu di masyarakat banyak kasus begitu, banyak. Dan sebaliknya, betapa banyak kita tuh babak belur dalam menghadapi ujian hidup gara-gara lupa terhadap ilmu yang sebenarnya sudah dijelaskan kepada kita. Terus habis itu pas sudah sakit-sakit, iya kenapa nggak kepikiran ke sana ya? Itu kan solusinya. Ya itu. Karena kita belum meyakini bahwa ilmu itu benar-benar kebaikan. Sehingga kita nggak memperjuangkan, kita nggak jaga benar-benar. Allah Ta'ala bisawab. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, buku yang sangat baik, sangat fenomenal, dan berisi Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Hadirin jaga syahadatin kita, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masuk kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih dalam bab amanah, dalam hadis syafaat. Kita lanjutkan hadis tersebut bismillah. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, dari Hudzaifah dan Abu Hurairah. Mereka menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam. Allah mengumpulkan manusia
Dan orang-orang beriman berdiri sampai surga didekatkan kepadanya. Fayatunal Adam, lalu mereka mendatangi Nabi Adam dan mereka berkata, hadirin Allah muliakan, kita sudah ceritakan bagaimana kondisi pada saat itu, bagaimana matahari berada 1 mil di atas kita, bagaimana orang-orang sibuk sendiri dengan keringat masing-masing, ada yang mata kaki, ada yang betis, ada yang lutut, dan seterusnya, ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, tenggelam. Dan jangan bertanya kok bisa, Allah ala kulli syai'in qadir. Nyiptain kita aja bisa, apalagi cuman buat orang itu tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan jangan ada mengatakan kenapa kok bisa tenggelam ke atas, bukannya harusnya air itu mengalir. Apa susahnya bagi Allah? Manusia bisa buat air mancur kok, nyemprotnya ke atas gitu. Atau air mancur yang banyak, yang bukan yang kecil gitu, yang banyak. Dan kalau kita berdiri di situ, ya udah, airnya di situ-situ aja, airnya nggak keluar, nggak ke kanan, nggak ke kiri, ke situ aja tuh air. Manusia gampang buat kayak gitu, masa Allah nggak bisa buat seperti itu? Apa susahnya bagi Allah? Allah Malik Yaumiddin, Allah Malik Yaumiddin, Allah Raja dan pemiliknya hari kiamat. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan segala sesuatu. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah itu mudah, hadirin. Gak ada sulit-sulitnya. Hadirin Allah muliakan, ketika hal itu terjadi dan mereka capek sekali, berat sekali, hadirin, maka mereka berusaha mencari sosok yang bisa memberikan mereka syafaat. Dan yang pertama kali mereka cari tentu saja ayah mereka, Nabi Adam alaihissalam. Mereka mencari ayah mereka, Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat mereka mengatakan, anta abul bashar. Mereka bertemu dengan Nabi Adam dan mereka mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayahnya manusia, engkau adalah ayah bagi kami semua, ayah manusia. Terus mereka sampaikan, khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan engkau dengan tangannya, wa nafakha fika min ruhi, dan Allah meniupkan ruh kepada dirimu, wa amara malaikata fasajadu lak, dan Allah memerintahkan malaikat sehingga mereka sujud kepada engkau. Ishfa'lana ila rabbika, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan keutamaan Nabi Adam. Jadi manusia pada saat itu datang kepada Nabi Adam lalu menggunakan bahasa yang sangat baik kepada Nabi Adam, diingatkan, engkau adalah ayah kami, ini kita semua anak-anak engkau. Dibuat bahasa yang sangat tepat pada saat itu, masuk dari sisi orang tua mana yang tega melihat anaknya seperti itu, orang tua mana yang tega melihat anaknya itu capek, orang tua mana yang melihat anaknya atau tega melihat anaknya sedih, orang tua mana yang tega melihat anaknya itu ketakutan. Seorang ayah akan memeluk anaknya ketika melihat anaknya itu ketakutan. Ibu akan memeluk anaknya ketika melihat anaknya menangis. Dan sebagaimana kita sampaikan, manusia nggak pernah merasakan kesedihan seperti yang mereka rasakan pada hari itu. Mereka nggak pernah merasakan rasa takut seperti rasa takut pada hari itu. Lalu mereka mencari ayah mereka. Dan mereka menggunakan bahasa yang sangat jelas, anta abul bashar, kau adalah ayahnya manusia, kau ayah kita nih, kita nih anak-anakmu. Allah menciptakan kau dengan tangannya lalu meniupkan roh kepada dirimu. Ini engkau tuh sangat utama, engkau manusia mulia, engkau tuh spesial, Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu.
Sebagaimana kita tahu semua kisahnya. Ishfa'lana ila rabbik. Tolong kasih syafaat bagi kita. Tolong kasih syafaat untuk kita. Sebuah permintaan yang sangat dalam, hadirin. Dalam riwayat yang lain, mereka juga mengatakan wa'allamaka asma'a kulli syai'. Allah mengajarkan engkau nama-nama seluruh hal. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, kita tahu dalam surat Al-Baqarah. Jadi disebutkan lagi oleh manusia. Allah suruh malaikat sujud kepada engkau, dan Allah mengajarkan nama-nama seluruh hal kepada engkau. Ishfa'lana ila rabbik. Memberikan syafaat. Hatta yurihana min makanina hadha. Sehingga Allah menyelamatkan kami dari kondisi seperti ini. Jadi tolong disebutkan, diciptakan. Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Allah ajarkan nama-nama seluruh hal kepada Nabi Adam. Keutamaan disebutkan oleh manusia. Lalu tolong kasih ke kita, tolong berikan syafaat. Dan agar Allah SWT menyelamatkan kita dari kondisi seperti ini. Ini kondisi berat sekali. Kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat gak mudah. Hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain kata manusia, ala tara ila ma nahnu fih, ala tara ila ma qad balagana, ala tara ila ma nahnu fih. Tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kita sekarang? Tidakkah kau melihat apa yang kita alami sekarang? Artinya itu, kau kan lihat sendiri kita nih. Ya Allah, kita hancur-hancuran di sini. Kita ketakutan, kita capek. Perasaan kita nggak karu-karuan. Matahari 1 mil. Matahari 1 mil. Apa nggak kesian gitu loh? Kau kan lihat sendiri, kita ini berat. Kita susah, tolong dong, tolong. Oh, ini dalam jamaah sekalian. Kita manusia datang. Manusia yang dulu mungkin gak pernah minta-minta sama orang, yang dulu mungkin jaga izzah, yang mungkin dulu jaga harga diri, yang mungkin dulu jaga kehormatan, pada hari itu minta. Kasihan apa kita kayak begini? Kau lihat sendiri kan. Tolong mintakan syafaat, tolong syafaat. Hadirin Allah muliakan. Kalau anak kita, coba tanya diri kita, kalau anak kita meminta kita tolong dengan bahasa seperti ini, kita orang tua, pernah anak kita minta sesuatu? Nah, pernah nggak minta sesuatu? Oke, pernah. Mintanya kayak gini nggak? Nah, mintanya nggak? Diangkat dulu kita, keutamaan kita disebutkan. Pernah anak kita minta sesuatu kepada kita, keutamaan kita disebutkan? Oke, pertanyaan kedua, punya keutamaan nggak? Enggak, pantesan aja nggak disebutkan. Kita nggak punya keutamaan. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita punya keutamaan, misalnya kita dulu tuh juara kelas, atau kita kuliah di PTN, atau misalnya kita kerja di perusahaan yang bagus, ya itu orang, aku tahu ayah itu orangnya cerdas banget. Ayah kan selalu sekolah di sekolah favorit. Terus ayah tuh baik,
Ayah tuh nggak sombong, ayah tuh gemar menabung, pokoknya ya, nggak jelas gitulah pokoknya, ngangkat-ngangkat. Ayah tuh nggak pernah nolak orang yang eh, minta tolong. Ayah punya rasa empati yang besar. Ya, aku nih anak ayah, aku lagi susah banget sekarang, hidupku tuh lagi berat, tolonglah saya ya. Kira-kira kalau kita diangkat-angkat gitu, kita bantu nggak? Wong anak kita minta, nggak pernah nyebutin keutamaan kita, kita bantu. Anak kita minta kepada kita tanpa menyebutkan keutamaan kita, nggak pernah bilang, nggak pernah ngangkat, kita bantu. Nah pertanyaan simpel, bersihan mana hati kita dengan hati Nabi Adam alaihissalam? Gitu aja deh. Lebih besar mana rasa empati kita dengan rasa empati Nabi Adam? Kalau kita pasti bantu anak kita, apalagi kalau udah minta ngangkat nama kita, atau sebutkan keutamaan kita, sebutkan kebaikan-kebaikan, gak bisa kita tolak hadir. Dan kita harus camkan baik-baik. Nabi Adam lebih baik daripada kita, nggak tahu ribuan berapa kali. Hati beliau jauh lebih bersih daripada hati kita, itu clear, nggak perlu. Dan justru kalau dibandingkan itu merendahkan Nabi Adam. Nggak bisa dibandingkan lah kebersihan hati kita dengan hati beliau, kebaikan kita dengan kebaikan beliau, nggak bisa dibandingkan. Sebagaimana ucapan para ulama, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdu minal asa. Anda lihat pedang itu akan jatuh nilainya kalau ada yang mengatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat kayu. Bisa dipahami nggak? Kalau ada yang mengatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat kayu, itu sebenarnya penghinaan kepada pedang. Ya iyalah, pedang tuh harus dikomparasikan dengan golok, dengan pisau, dengan tombak atau celurit segala macam. Kalau pedang dikomparasikan dengan tongkat kayu, maka itu sebenarnya bukan mengangkat si pedang, tapi menjatuhkan marwahnya si pedang, gitu loh. Gitu. Itu poinnya. Kalau dia mengatakan Mike Tyson lebih jago di ring tinju daripada Asep, itu bukan mengangkat Mike Tyson, itu menjatuhkan Mike Tyson, gitu loh. Jadi siapa kita dengan Nabi Adam alaihissalam? Kalau anak kita minta, kita akan kasih, hadirin. Apalagi kalau anak kita mintanya bagus sekali, beradab banget, masuknya tepat, sebagaimana masuk seperti ini. Apa kata Nabi Adam kalau begitu? Lihat baik-baik. Fayaqul Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Wahai manusia, wahai manusia, sesungguhnya Rabbku sedang marah pada hari ini. Qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu. Sesungguhnya Rabbku telah sedang marah hari ini dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang berikutnya. Allahu Akbar. Wa innahu qad nahani 'ani syajara fa'asaituhu nafsi nafsi. Hadirin Allah muliakan. Nafsi nafsi nafsi. Wahai anak-anakku, Allah pernah melarang sesuatu. Allah pernah melarang sesuatu. Dan aku langgar. Dan aku langgar. Dalam riwayat, dalam hadis kita, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Dalam riwayat kita, Nabi Adam menjawab, tidakkah atau bukankah yang membuat kalian keluar dari surga itu karena kesalahan ayah kalian? Dalam hadirin, bukankah yang membuat kalian keluar dari surga itu karena kesalahan saya? Karena kesalahan saya. Lastu bisahibi dzalik. Saya bukan orang yang tepat untuk memberikan ini. Saya nggak punya kapasitas. Lastulah dalam riwayat. Saya nggak bisa kasih syafaat.
Atau dalam riwayat yang tadi, nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya bisa urus diri saya sendiri. Atau ngurus diri saya sendiri aja begini. Nabi Adam menolak, hadirin. Merasa tidak pantas, merasa tidak berhak. Dan mengatakan saya melakukan kesalahan yang membuat saya itu merasa nggak pantas untuk menyampaikan itu. Hadirin Allah muliakan. Inna Rabbi qad qadiba al-yawm lam yaghdab qabla wa lan yaghdab lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Hari ini Rabbu sedang marah dengan amarah yang nggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang berikutnya. Ini hari benar-benar nggak bisa. Jamaah yang Allah muliakan, tidakkah ini mengetuk hati kita? Tidakkah hadis ini penting dalam kehidupan kita? Bukankah hadis ini punya peran sebagai alat kontrol yang dalam kegiatan-kegiatan kita? Ini Nabi Adam, jamaah, Nabi Adam alaihissalam. Yang kesalahannya bisa dikatakan satu, makan buah dari pohon khuld. Itu aja udah merasa nggak pantas di hari kiamat dan takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alasannya jelas, inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Rabbku sedang murka sekarang. Allah sedang marah. Dan murkanya nggak pernah terjadi sebelumnya. Saya buat kesalahan, dan saya nggak pantas untuk itu. Saya harus urus diri saya sendiri. Saya harus urus diri saya sendiri. Lalu lucunya sebagian orang sekarang ketika ngajak maksiat bilang apa? Udah, lu takut dosa kan? Iya. Dosa lu gue yang tanggung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillah min hadzal kibar. Kita berlindung dari kesombongan seperti ini. Nabi Adam satu dosa, hadirin. Satu dosa. Itu nggak berani. Lalu kita bisa mengatakan dosa lo gue yang tanggung. Lo nggak usah khawatir. Lo sambil ketawa gitu loh. Coba dia ketawa ketika sakratul maut, hadirin. Bisa nggak dia ketawa? Kita nggak usah bicara hari kiamat. Sakratul maut bisa nggak dia ketawa? Hanya kesombongan. Dan kita tahu bersama-sama kesalahan Nabi Adam itu sudah beliau tembus dengan taubat. Sudah beliau tebus dengan taubat. Dan diterima taubatnya. Dan bukan hanya diterima, taubat beliau itu dijadikan konsep baku sampai hari ini. Dan menginspirasi miliaran manusia. Bukankah kita ingat surat Al-Baqarah 37, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah menerima taubatnya. Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Nabi
Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kita lihat Al-Baqarah 37. Fataba alaih. Fataba alaih. Allah terima tobatnya. Fataba alaih. Fataba alaih. Nabi Adam bertobat, jamaah. Nabi Adam bertobat. Silakan buka surat Al-A'raf ayat 23. Surat ke-7 ayat 23. Itu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami. Nabi Adam dan Hawa bertobat. Wahai Rabb kami, kami telah menzolimi diri-diri kami. Kami telah menzolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak maafkan kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ini Nabi Adam, bukan seperti kita begitu maksiat ketawa, ketika begitu maksiat itu cengar-cengir, ketika maksiat sombong, ketika maksiat pamer, ketika maksiat diposting, ketika maksiat mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, ketika maksiat membangga-banggakan maksiatnya, bukan hanya maksiat tapi mengajak orang bermaksiat, menginspirasi orang bermaksiat untuk melawan Rabbul Alamin, memberikan pemikiran-pemikiran yang keliru dan membuat Allah murka, memberikan menjadi role models untuk itu. Ada orang terinspirasi. Nabi Adam setelah itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzolimi diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, kami pasti rugi, Allah. Dan Allah terima taubatnya. Fataba alaih. Fataba alaih. Allah terima taubatnya. Sosok yang seperti ini di hari kiamat nanti mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawm lam yaghdab qablahu mithlah. Mohon maaf anak-anakku, Allah sedang murka hari ini yang gak pernah terjadi sebelumnya dan gak akan terulang lagi. Saya telah melakukan kesalahan. Saya telah melakukan kesalahan. Sini satu kesalahan, jemaah. Saya telah melakukan kesalahan. Saya makan buah khuld. Allah larang salah. Saya melakukan kesalahan. Kok kita bisa tenang itu loh? Kok kita santai-santai? Waktu kita habis. Puluhan tahun kita melakukan dosa. Puluhan tahun kita nggak sholat. Puluhan tahun kita nggak puasa Ramadan. Puluhan tahun kita melakukan kesyirikan. Di antara kita ada puluhan tahun nggak bayar zakat. Dipikir, ayah sabul insanu an yutroka, sudah ada nggak bayar zakat. Berarti selama pertama uang berapa juta uang orang Anda makan. Bahkan mungkin bukan juta, miliaran uang fakir miskin dimakan. Kita ngambil harta orang kaya aja nggak boleh, hadirin. Ngambil harta orang kaya haram hukumnya. Ini ketika masuk haul, masuk nisab, itu bukan harta kita, itu harta mustahiqin, dan diantara mereka orang-orang miskin. Ada banyak orang nggak bayar zakat sama sekali. Dan itu tenang aja hidup. Ada banyak orang zolimin orang dan dia nggak pernah taubat. Itu dia ketawa, dia senang segala macam. Kok bisa tenang menatap hari kiamat itu? Nggak ada persiapan, nggak ada upaya. Ada banyak orang hidupnya ngerusak orang, lalu tenang-tenang aja dan nggak ada tobat sama. Bahkan sebagian kita hidupnya bukan ngerusak anak kita sendiri. Kita nggak didik dia,
kita nggak ajarkan iman kepada dia, rusak anak kita. Itu kok tenang-tenang aja, ketawa segala macam, banggain hartanya, banggain orang. Oke, Anda banyak uang, tapi Anda rusak anak Anda, gimana coba? Anda merasa bersalah tuh. Lalu anak Anda nanti akan ngerusak cucu Anda, gara-gara Anda nggak didik juga. Tenang aja hidup tuh. Nggak ada rasa bersalah. Dan masih ini makan buah, hadirin. Makan buah. Nabi Adam nggak berzina. Nabi Adam nggak minum, makan buah. Nabi Adam nggak gibah. Terus gimana dengan kita yang gibah sana, gibah sini, gibah situ? Yang dosanya lebih parah daripada berzina dengan orang tua sendiri, kan gitu. Menghancurkan kehormatan muslim kan dosanya lebih parah daripada berzina dengan orang tua sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lo kok tenang-tenang aja. Ini sosok makan buah khut, sudah taubat, taubatnya diterima, masih khawatir, masih nggak berani, nafsi, hanya berani bilang diri saya nggak bisa nolong orang, saya ribet sibuk dengan diri saya. Saya nggak berhak untuk itu, nggak berhak. Lalu kita ketawa-ketawa, kita senang-senang, kita kayak nggak ada beban. Iya. Dan nanti akan ada hari di mana pucat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, coba kita renungkanlah. Ada berapa dosa yang kita perbuat? Sikapkah kita menatap hari itu? Kira-kira seperti apa kondisi kita ketika kita dibangkitkan oleh Rabbul Alamin? Kira-kira kalau kita nggak tobat sekarang, keringat kita tuh setinggi apa, jemaah? Keringat kita setinggi apa? Coba kita renungkan. Balil insanu ala nafsi basirah. Orang tuh tahu tentang kondisi dia. Kita yang banyak dosa ini. Kalau Allah wafatkan kita hari ini, atau tadi subuh misalnya Allah wafatkan kita, terus kira-kira kalau kita dibangkitkan, kira-kira itu kita belum bicara neraka, tapi kita bicara keringat kita kira setinggi apa kira-kira. Kira-kira kita termasuk keringat yang setinggi mata kaki kah? Atau justru kelelap dengan keringat sendiri? Lalu jamaah sekalian, kira-kira gimana perasaan manusia ketika bicara dengan Nabi Adam, terus Nabi Adam angkat tangan, angkat tangan dengan alasan saya melakukan dosa, saya dilarang untuk makan buah khut, lalu saya melakukannya. Kan kalau itu terjadi di dunia, kan kita mikir ya Allah, Nabi Adam aja nggak berani gara-gara satu kesalahan. Lah gimana gua? Kan harusnya pikir gitu. Lah gimana gua? Yang dosa terus. Gimana saya? Nabi Adam yang nggak berani. Ma yawmal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hadirin. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hal yang menipu. Harus saling tanasuh di antara kita. Harus saling support di antara kita. Hati-hati dengan maksiat, hati-hati dengan harta, hati-hati dengan wanita, hati-hati dengan kekuasaan, hati-hati dengan popularitas. Dan coba kita fokus ke sana. Harus adalah waktu untuk mikir gimana nanti ya. Kira-kira kalau saya dibangkitkan seperti apa saya? Nabi Adam taubatnya sudah diterima, jemaah. Apakah ada ayat turun khusus menjelaskan taubat kita diterima? Oke, kita udah hijrah. Alhamdulillah aku udah hijrah dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun. Oke, emang ada ayat bahwa taubat Anda diterima? Mungkinkah ada orang, atau mungkinkah kita misalnya bukan berhijrah tapi berpindah dari pos orang fasik ke pos orang munafik? Jadi bukan jadi orang beriman tapi munafik, karena hijrahnya casing aja, bukan hati.
Kok kita nggak pikir ke arah sana ya? Oke, kita udah berhenti dari minum khamar, kita berhenti dari maksiat, kita berhenti dari buka aurat segala macam. Tapi pernah nggak kita berpikir apakah benar kita berpindah ke kotak keimanan atau justru kita pindah ke kotak kemunafikan? Jadi berpindah dari kotak kefasikan ke kemunafikan. Bukankah itu yang harus kita renungkan terus? Kan kita beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam tuh jelas fataba alaih, Allah terima taubatnya. Allah terima taubat. Lalu ada ayat turun, selamat taubat Anda diterima oleh Rabbul Alamin. Gak ada kan? Nah, kok bisa santai dengan maksiat? Gak ada maksudnya, gak mau introspeksi diri. Kok enak ngejalanin hidup kayak begitu? Dzalikal yaumul haqq. Hari itu akan datang. Siap atau nggak siap? Banyak atau sedikit perbekalan kita. Mintalah terus pertolongan kepada Rabbul Alamin. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Karena Nabi Adam sudah menyampaikan bahwa beliau tidak berhak, tidak layak, dan menolak permintaan kita. Lalu apa yang dilakukan manusia pada saat itu ketika Nabi Adam menolak? Apa yang dilakukan oleh manusia? Dan kalau manusia berarti kan kita hadir. Coba apa sih apa yang kita lakukan? Antum ditolak sama orang tua antum itu gimana coba? Antum minta tolong orang tua, apa tolong pak, enggak bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Insya Allah kita akan bahas besok biidznillah apa yang terjadi dengan manusia dan bagaimana manusia menyikapi hal ini dan kemana mereka pergi. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memperbaiki amal-amal kita dan kondisi kita, dan semoga Allah menerima istighfar dan taubat kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.